Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sesungguhnya waktu di dalam Islam sangatlah berharga. Kalau orang-orang barat mengatakan bahwa waktu itu adalah emas, maka di dalam Islam waktu itu lebih berharga daripada emas, perak ataupun rupiah atau dolar sekalipun. Karena apa? Karena sesungguhnya harta itu akan datang dan pergi, meninggalkan kita, sedangkan waktu hanya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Banyak firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya wal asr, demi masa. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Lalu wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang. Intinya Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu, karena di dalam Islam waktu adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Namun di zaman sekarang ini perkara membuang-buang waktu yang hampir menimpa semua orang adalah masalah penggunaan internet atau media sosial yang berlebihan. Banyak kita memang diberikan pilihan dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada pada HP ataupun gadget kita masing-masing. Namun sebenarnya internet adalah karunia dari Allah Azza wa Jal. Karena betapa banyaknya manfaat yang bisa kita peroleh dari adanya internet ataupun media sosial ini. Namun di sisi lain internet bisa menjadi bencana yang besar bagi umat Islam secara umum. Kenapa? Karena pada umumnya, tidak seluruhnya, kecuali yang Allah rahmati. Sebagian yang dilakukan oleh orang-orang ketika bangun tidur, membuka gadgetnya, sehingga melupakan membaca doa bangun tidur. Atau setelah selesai makan, selesai sholat, bukannya berzikir, namun mencari HP-nya. Bahkan ketika hendak tidur, mereka sibuk dengan melihat gadgetnya, sehingga mereka lupa untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur. Namun itulah perkembangan zaman membuat kita harus melek dengan teknologi, harus mengikuti perkembangan zaman. Namun apabila tidak dibatasi dengan hukum-hukum syariat, maka kita bisa keluar dari batas-batas yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Oleh karenanya, jika kita bisa untuk tidak memiliki akun-akun di media sosial, maka itu lebih baik. Lebih baik karena akan lebih menyelamatkan diri kita dari hisab yang panjang. Akan tetapi jika telah mempunyai media sosial, maka hendaklah kita berhati-hati dan tidak menggunakannya kecuali untuk kebaikan, mengajak orang pada kebaikan. Untuk itu ada beberapa akidah atau hal-hal penting yang berkaitan tentang media sosial yang hendaknya kita perhatikan oleh kita semua, agar penggunaan media sosial ini sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, sehingga kita tidak keluar dari koridor yang mana sudah ditetapkan dalam hukum syar'i. Yang pertama itu adalah amal tergantung niat. Ketika kita membuka gadget ataupun kita memiliki akun-akun di media sosial, maka niatkan ini karena Allah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung pada niatnya. Jika seseorang membuka gadget ataupun media-media akunnya, maka niatkan ini karena Allah, sehingga ia akan terbebas dari ghibah, dari mengadu domba, atau melihat yang bukan-bukan, mendengarkan yang bukan-bukan,
Kemudian mengingkari setiap kemungkaran di dalam grup media sosial. Mengingkari setiap kemungkaran di dalam grup media sosial. Tatkala seseorang berada di suatu grup media sosial, kemudian ia mendapati adanya kemungkaran, maka ia harus mengingkari kemungkaran tersebut. Contoh, misalkan ia termasuk atau tergabung di dalam grup, salah satu grup di media sosial, yang ternyata di situ ada ghibah, namimah, kemudian ya adu domba ya, kemudian adanya kalimat-kalimat yang tidak pantas yang kita lihat, yang kita baca, kemudian adanya aurat-aurat yang terbuka, adanya musik, subhanallah, maka di sini kita harus mengingkarinya, dan apabila ia tidak sanggup, maka lebih baik ia keluar dari grup tersebut. Kemudian jangan suka mencaci maki di media sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti. Betapa banyak yang kita dapati mereka yang kelihatan baik-baik saja, namun ternyata ia tidak memiliki adab. Orang yang kita segani namun ternyata tidak memiliki adab. Bahkan ia suka mencela, mencaci, bahkan di kolom komentar ia sering berdebat. Maka ini tentunya kita tinggalkan, karena ini adalah hal yang dapat mempengaruhi kita. Dan ini adalah sungguh perbuatan yang sia-sia apabila perdebatan itu kita lawan. Kemudian tidak memamerkan kenikmatan yang kita dapatkan untuk diupload ke media sosial. Jangan nanti misalkan ketika seseorang pergi makan di suatu restoran bintang 5, kemudian ia makan, namun sebelum dimakan difoto, kemudian diupload. Dan ternyata di dalam grup tersebut ada seseorang kawannya yang mungkin ya ekonominya biasa-biasa saja. Namun ketika ia melihat sahibnya atau kawannya mengupload ataupun sedang memakan makanan yang harganya lumayan mahal, maka ini akan timbul kecemburuan. Maka ini kalau bisa ditinggalkan. Tidak ada manfaat. Bayangkan kita ketika mengupload, pikirkan dulu tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk orang banyak apa, dan apa mudaratnya nantinya yang akan terjadi ketika kita mengupload sesuatu. Itu harus dipikirkan. Kemudian janganlah kita melakukan keluh kesah di media sosial. Sebagian orang banyak melakukan mengeluhkan masalahnya di media sosial, bahkan sampai perkara yang kecil yang sebenarnya ia bisa menanggulanginya, ia sampaikan di media sosial. Ini berbahaya apabila nanti ketika ada orang yang menanggapinya dan ternyata memberikan jalan keluar dan itu memang menyesatkan kita, maka ini sungguh-sungguh tentunya berbahaya. Karena kita memang diajarkan di dalam Islam untuk menyampaikan keluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan habiskan waktu untuk melihat akun orang lain. Jangan sibukkan diri kita untuk melihat akun orang lain. Mungkin ketika ia mendapatkan kenikmatan di atas diri kita, ia mungkin kaya dibanding diri kita, sampai akhirnya kita membuat iri pada dirinya. Padahal yang ia lakukan hanya perkara dunia. Ataupun kekurangan dari orang tersebut. Ketika kita melihat akunnya ternyata ada kekurangannya dan mungkin bisa saja kita akan menggibahi dia. Maka sebisa mungkin jangan habiskan waktu kita untuk melihat akun orang lain. Kemudian jangan sesekali menyebarkan berita yang mana kita tidak ada ilmu di situ. Ketika kita mendapatkan informasi dari seseorang dan ini kayaknya, ini harus disebarkan ini, maka ini jangan. Kalau kita tidak ada ilmu di situ dan terlebih kita tidak mencari tahu, kita tidak mengklarifikasi kepada orang yang menyebarkan. Dan ingat, ketika orang mempercayai hal tersebut, maka itu akan berimbas kepada diri kita apabila itu berita hoax yang kita sebarkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan di dalam bermedia sosial ini.
fikih bermedia sosial ini sungguh sangat banyak, tentunya kita bisa telusuri, namun poin-poin ini mungkin insya Allah bisa kita pahami dan bisa kita terapkan pada diri kita. Ingat, Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ingat, barang siapa yang berbuat kebaikan, anggaplah kita memberikan hadis sahih, kita sebarkan, kita upload kepada orang-orang, maka itu akan mendapatkan ganjaran pahala bagi diri kita. Namun apabila keburukan yang kita pamerkan kepada orang-orang, terlebih bukan keburukan kita, namun keburukan orang lain yang kita pamerkan, yang kita sampaikan kepada orang-orang, dan ketika kita sudah meninggal dunia, ingat, media sosial kita masih terus dilihat oleh orang-orang. Maka ini semoga menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Apabila masih ada postingan-postingan yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka itu dihapus semua. Karena kita tidak tahu kapan kita akan didatangi oleh malaikatul maut. Ketika postingan kita mungkin ada aurat di situ, ada yang bertentangan dengan syariat, ada ghibah di situ, kita pernah membuat kolom komentar di tempat orang dengan mencaci maki, maka sebisa mungkin dihapus. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia dan sampai kapan postingan kita itu dilihat oleh orang lain. Apabila itu keburukan, maka mengalirlah dosa jariah kepada diri kita. Namun apabila itu kebaikan yang kita share, kita bagikan kepada orang-orang, dan di media sosial kita masih ada, maka insyaallah ta'ala kebaikan ataupun pahala-pahala masih kita raih. Haza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.